ya udah terus kemudian agak sombong waktu itu, merasa nggak mau ngelamar karena udah cukup punya pengalaman, harusnya saya dilamar gitu ya. Ada sih ya masa-masa gitu. Tapi tidak ada yang melamar-lamar. Tidak ada yang menawarkan pekerjaan sebagai jurnalis lagi. Akhirnya alih profesi, nyobain yang lain. Itu langsung ke film berarti? Sempat sekitar 1,5 tahun jadi konsultan politik. Sempat serius? Gue pernah tuh nonton film yang sampai akhir pun gue nggak ngerti tuh isi filmnya, tau nggak sih? Ya tapi maksudnya gue nggak nyesel gitu loh. Cuman kesimpulannya tapi lu nggak keluar. Gue nggak ngerti. Enggak, gue pengen tahu kenapa gue nggak ngerti gitu loh. Terakhir lu nggak ngerti. Tetap nggak ngerti gitu sampai gue nanya itu sebenarnya film cerita apa gitu loh. Gue lupa. Tapi Mas Edwin, kalau berarti kan artinya sebelum novel itu jadi film ya, berarti kan banyak sekali pertimbangannya kan tadi ya, kayak lihat karakter suka nih kayaknya ini, atau ada juga yang mungkin dari ceritanya tadi ya. Artinya memang nggak ada formula yang pasti untuk bisa film ini akan sukses karena ini karena itu, nggak ada, atau ada? Sampai hari ini kayaknya belum ada ya, dan saya nggak tahu, kayaknya mungkin nggak akan pernah ada kan ya. Gitu ya? Ya kalau bercandanya teman-teman di film gitu ya memang. Apa gitu? Gambling dong kalau gitu, selalu gambling. Iya. Gitu Makanya ya? biasanya menjelang tayang di bioskop kita menjadi rajin beribadah. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini tuh seneng banget karena gue banyak mau nanya. Iya kan, karena salah satu hobi gue juga ini tuh nonton film. Oke. Beliau adalah Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI, Mas Edwin Nasir. Menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI dan memproduseri beberapa film Indonesia di antaranya Summer 10 Autumn di tahun 2013, Dread Out di tahun 2019 dan banyak lagi, Mas Edwin Nasir mengungkapkan dinamika industri film yang membuatnya tertarik terjun ke dalamnya. Dengan background sebagai engineer, lalu sempat terjun ke dunia olahraga di mana berpeluang sebagai atlet, terus merambah ke dunia broadcasting sebagai jurnalis. Akhirnya saat ini Mas Edwin Nasir memantapkan diri sebagai produser film. Walaupun masih banyak lagi kegiatan di luar film yang dilakoninya. Antara lain aktif juga sebagai direktur program di Indonesia Contemporary Art and Design atau yang biasa kita kenal dengan ICAD yang diselenggarakan setiap tahun di Jakarta. Kita simak obrolan kita dengan Mas Edwin Nasir di Podcast Benda Design Hub, wadah kreativitas dan kolaborasi di Kemang, Jakarta. Yeay, senang, thank you banget waktunya Mas Edwin. Mas Edwin ini juga sebagai festival director untuk di acara ICAD ya Mas. Setiap tahun kan itu? Setiap tahun. ICAD apa ya? ICAD, Indonesia Contemporary Art and Design. Bener ya Mas? Betul. Ini yang biasanya di Kemang ya? ICAD itu ya pada dulu awalnya di Kemang aja. Ya, di Grand Kemang aja. Di Grand Kemang aja. Sekarang ya mending yang sekarang cerita Mas Edwin dong, bukan gue dong. Sekarang sampai ke Benda Design Hub. Kemang-kemang juga sih ini. Kemang-kemang juga sih. Soalnya kan sekarang ICAD juga ke IDD, iya nggak sih? Iya kan yang by the beach. By the beach, betul. Di Indonesia Design District. Di PIK 2 ya. Di PIK 2. Sudah sejak 2 tahun yang lalu. Jadi tahun ini tahun yang ketiga. Jadi kayak ada distrik-distriknya gitu loh. Ada hub-nya lah ya di titik-titik tertentu gitu ya. Jadi ininya di Grand Kemang, tapi ada satelitnya. Satelit. Nah, sama betul. hub tuh kita. Hub tuh kita gitu. Sama di daerah Kemang secara keseluruhan gitu ya Mas Edwin ya. Tapi yang sebelum ngomongin ICAD atau
film ya, mungkin teman-teman ini familiar dengan mukanya Mas Edwin, bener nggak? Dulu kan Enggak kayaknya. Oh ya. dulu Mas Edwin adalah seorang anchor ya Mas ya. Betul. Betulnya lama banget. Kayak nanti kemana nih pertanyaannya? Ketahuan umurnya soalnya. Gak apa-apa, kita pastikan tahun berapa itu. Tahun berapa itu, Mas? Saya jadi jurnalis awal kerja di RCTI awalnya tahun 2000 sampai 2006, tapi siarannya itu sekitar 2001 atau 2002 gitu ya, sampai 2004 atau 2005 sekitar segitu. Berarti awalnya jurnalis ya Mas ya? Awalnya jurnalis. Backgroundnya jurnalis, Mas Edwin. Backgroundnya saya kuliah teknik mesin. Gimana sih? Iya memang. Itu yang labil. Labil lah. Gen X banyak yang begitu. Tapi ini kan bukan Gen X. Gen X dong. Gen X ya? Iyalah. Iya. Udah pasti. Belum milenial ya? Belum. Ya X. Bukan baby boomer Bukan juga ya. baby boomer juga gitu. Iya, kuliah teknik mesin, kemudian labil waktu lulus kuliah malah cita-citanya mau jadi atlet tapi gagal. Atlet apa, Akhirnya Mas? Atlet apa tuh? pokoknya lebih sering kalahnya dibanding menangnya gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah itu pas lulus kuliah ya. Jadi sudah setahun 2 tahun nggak mau kerja, mau latihan aja gitu. Tapi akhirnya karena lebih sering kalahnya, terus kemudian ya sudah harus kerja kayaknya. Masa itu kan jurnalisme di Indonesia Lagi berkembang ya? maksudnya buat orang penonton kayak saya saat itu kan menarik karena pasca reformasi Iya, ada lebih banyak banyak berita. keterbukaan, betul. Terus kayaknya misalnya kalau lihat yang lagi laporan jurnalis di antara demonstrasi kayaknya wah seru Keren nih, gitu ya. Berasa keren. Sederhana banget cita-citanya, jadi pengen keren ke sana. Enggak. Akhirnya mencoba melamar, terus kemudian ya sudah jadi jurnalis. Awalnya cukup shock karena kuliahnya teknik mesin, tapi kemudian tidak punya latar belakang jurnalistik gitu kan ya. Jadi harus belajar keras dan merasa paling bodoh di redaksi gitu ya. Kok yang lain ngertinya cepet, saya nggak ngerti gitu. Ya udah, tapi akhirnya kemudian malah betah sampai 9 tahun ya. Iya. Iya. Lumayan, hampir 10 tahun Hampir ya. 10 tahun, ya. Terus kenapa dilepas? Waktu itu terakhir saya ada salah satu channel berita Malaysia yang ada di Indonesia. Jadi dia buka channel pemberitaan perusahaan broadcasting dari Malaysia. Waktu itu cukup besar awalnya gitu ya, karena zamannya pay TV ya, TV berlangganan itu. Awalnya di periode itu, terus kemudian tapi tidak beroperasi lagi setelah 3 tahun. Jadi merasakan untuk kali pertama menjadi korban PHK gitu ya. Maksudnya perusahaan tidak beroperasi lagi. Ya udah, terus kemudian agak sombong waktu itu, merasa nggak mau ngelamar karena udah cukup punya pengalaman, harusnya saya dilamar gitu ya. Ada sih ya masa-masa gitu. Tapi tidak ada yang melamar-lamar. Tidak ada yang menawarkan pekerjaan sebagai jurnalis lagi. Akhirnya alih profesi, nyobain yang lain. Itu langsung ke film berarti? Sempat sekitar 1,5 tahun jadi konsultan politik. Oh, sempat Serius? Seberwarna itu ya? Seberwarna itu hidup Mas Edwin. Selabil itu ya. Tergantung lihat ya Mas, POV ya. Tergantung lihatnya. Itu sama karena waktu itu 2009 ya. Jadi 2008 kampanyenya Obama itu kan salah satu yang dianggap paling berhasil waktu itu. Bagaimana tim konsultannya membuat kampanye yang sangat menarik, terus kemudian pemilih-pemilih muda jadi sukarelawan untuk berkampanye dan memilih gitu. Terus jadi secara teori mereka sebutnya political marketing gitu ya. Jadi gabungan antara ilmu politik, ilmu marketing, dan ilmu satu lagi ilmu kenapa? Nggak lebih ke PR gitu ya. Terus kemudian menjadi menarik, akhirnya semua bisa diukur secara ilmiah. Kalau dulu kan sebelumnya belum banyak riset.
Ya. Jadi kalau mau tahu bagaimana seberapa populer kita di satu daerah, seberapa banyak orang akan memilih satu kandidat, itu kan Susah biasanya diukur. dilihat dari kalau lagi kampanye di lapangan sepenuh apa. Tapi hasil akhir pemilunya kan bisa berbeda. Nah, sementara di periode-periode itu kan penggunaan riset itu udah lagi sangat marak. Jadi dan itu akurasinya sangat tinggi. Jadi kita bisa tahu benar-benar di daerah ini seberapa populer kandidat tersebut, sehingga membuat strateginya bisa menjadi lebih menarik, menjadi lebih terukur. Misalnya di daerah ini sudah pasti nggak akan menang, ya sudah nggak usah kampanye di situ. Atau di satu daerah yang sudah pasti menang, ya sudah berarti tidak usah terlalu habis-habisan waktu dan effort di situ. Tapi di yang tengah-tengah itulah yang pertempurannya. Terus kemudian misalnya mau cari siapa, mau yang anak muda yang lebih disasar karena misalnya pemilihnya banyak anak muda, strateginya memang spesifik buat menyasar itu. Jadi sangat tailored gitu ya kampanyenya ya. Dan itu menjadi kayaknya seru nih gitu, ya udah. Ada cobalah. bidang profesi itu ya. Tapi terus kemudian ya memang ternyata karena nggak punya background politik juga gitu ya, jadi mungkin sambil jalan mungkin bukan ini yang Dikejar. Terus ya udah akhirnya mencoba bikin film sampai sekarang. Nah kalau di sini cukup bukan menikmati di film maksudnya, Di di film. film dan dunia kayak industri kreatif. Walaupun secara industri kadang-kadang Naik turun ya. Kadang-kadang tidak selalu sesuai harapan gitu ya. Kok susah banget nih gitu ya. Tapi secara industrinya itu kayaknya membuat saya merasa bahwa oh ya sudah, saya harus berusaha keras untuk pengen tetap ada di industri ini gitu. Nggak pengen cari yang lain kan, Mas? Sepertinya sampai sudah belum. Pengen jadi atlet lagi mungkin suatu hari. Enggak ya, ketuaan. Atlet catur mungkin Mas. Aja, Itu kan juga benar. olahraga itu kan cabang olahraga sekarang. Tapi ngelihat ini tuh pasti, apalagi mungkin arsitek atau desainer muda yang lihat ini tuh kan bisa Biasa kok pindah-pindah tuh. pindah-pindah Ini gitu. buktinya udah pernah dilakukan dan berhasil, ujungnya kan gitu ya. Iya. Iya kan? Kan mereka kadang butuh validasi untuk pindah-pindah juga gitu. Iya, soalnya kan biasanya yang worry orang tua. Lebih Iya kan? ke sana nanti kamu gitu ya. Iya. Mas, berarti kalau dimulai dari politik terus akhirnya bikin film pertama tentang politik juga, tentang anchor kah atau apa tuh? Oh enggak, film pertama film keluarga. Oh. Sama gue tuh gara-garanya kalau nggak salah itu berdasarkan novel. Jadi true story gitu ya, based on novel. Nah novelnya itu waktu itu saya pertama kali lihat saat karakternya itu diwawancara di TV. Jadi balik lagi karena seneng nonton berita di TV gitu ya. Nyambungin ke situ. Terus kemudian kayaknya menarik ceritanya, itu cerita anak supir angkot di Batu yang akhirnya Batu Malang ya? di Batu Malang betul, yang akhirnya jadi direktur di salah satu perusahaan di New York selama 10 tahun gitu ya. Jadi cerita hidup dia. Waktu itu ini menarik nih ceritanya gitu ya. Udah akhirnya cari informasi, kenalan sama orangnya, sampai hari ini masih temenan gitu. Terus kemudian 2012 kita bikin filmnya. Iya, itu rame banget sih waktu itu. Apa Apple gitu ya? Yang Iya, betul. Nine Summers, 10 Autumns. Nah, Betul. Oh iya. Sebenarnya secara penonton waktu itu di bawah yang diharapkan pastinya gitu ya, karena pengennya kan lebih dari itu ya. Cuma mungkin jalannya seperti itu, karena kalau waktu itu sudah berhasil mungkin nanti saya jadi sombong gitu ya. Film pertama ini jadi tapi menyenangkan karena kami buatnya dengan serius gitu. Terus kemudian sampai hari ini sama semua tim dan keluarganya itu masih deket gitu. Jadi, itu apa yang buat tiba-tiba Mas Edwin tercetus gitu loh, ini bagus juga nih dibuat film gitu, kenapa gitu loh? Karena ceritanya atau maksudnya kan pasti banyak cerita yang menarik gitu loh, kenapa itu gitu loh? Satu cerita ya pasti, dan waktu itu memang
apa ya, novel itu lagi cukup populer. Jadi film-film yang berbasis novel itu lagi berhasil saat itu. Kan setiap ini ada zamannya gitu lagi tren apa. Satu itu kalau dari sisi potensinya, terus yang pasti utamanya karena ceritanya ya. Ceritanya kayaknya menarik untuk dibuat film dan jadi pengennya karena si karakternya sendiri juga menarik, jadi kita bikin kayak komunitas di beberapa kota gitu yang membaca bukunya, terus ya intinya ini kan buat supaya anak-anak muda itu bisa mimpi yang jauh supaya bisa berhasil. Jadi saya pikir ini menarik menjadi sebuah film yang ada gerakannya gitu ya. Iya kan, Nine Summers 10 Autumns ya, benar kan ya? Betul. Untuk bikin film tuh berarti yang memutuskan produser ya Mas ya? Iya. Yuk kita ini di filmin deh gitu ya? Betul. Bukan sutradara atau bukan sama sekali pure produser itu seperti penanggung jawab proyeknya. Bukan ini apa? Dirijen. Bukan. Dirijen itu lebih ke sutradara. Jadi yang kreatifnya Nana. Ide cerita itu bisa macam-macam. Jadi bisa dari produsernya, kemudian dia mencari director dan penulis yang cocok, atau bisa justru idenya dari sutradaranya, terus kemudian dia bertemu dengan produser yang cocok, atau bisa dari penulisnya. Jadi ada penulis sudah punya satu cerita bagus, dia ketemu produser, kemudian ketemu director yang cocok. Tapi awal mulanya memang dari tiga ini. Mungkin dari pemain gitu nggak mungkin ya? Bisa misalnya pemain mengusulkan satu cerita yang bagus gitu ya, tapi nanti artinya apakah pemainnya menjadi produsernya atau dia jadi penulisnya gitu biasanya. Gitu. Pasti pengen deh ya, dia pengen ngomong tapi clue nih ya. Enggak, kan digali dulu. Industrinya membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang kreatif untuk ikut. Aduh, ya ampun. Pembelaan wanita ya. Tapi Mas Edwin, kalau berarti kan artinya sebelum novel itu jadi film ya, berarti kan banyak sekali pertimbangannya kan tadi ya, kayak lihat karakter suka nih kayaknya ini, atau ada juga yang mungkin dari ceritanya tadi ya. Artinya memang nggak ada formula yang pasti untuk bisa film ini akan sukses karena ini karena itu, nggak ada, atau ada. Sampai hari ini kayaknya belum ada ya, dan saya nggak tahu, kayaknya mungkin nggak akan pernah ada kan ya. Gitu ya? Ya kalau bercandanya teman-teman di film gitu ya memang. Apa gitu? Gambling dong kalau gitu, selalu gambling. Iya. Gitu makanya ya? biasanya menjelang tayang di bioskop kita menjadi rajin beribadah. Karena memang kayak mau ujian aja ya. Iya. Artinya beberapa ada hal-hal yang memang secara teori sudah terbukti gitu, misalnya kayak struktur bercerita gitu, misalnya karena Hollywood yang sangat menggunakan struktur itu. Template film Hollywood kan udah pasti ketahuan tuh menit keberapa akan ada kejadian seperti apa dan seterusnya. Formulanya ada ya itu. Formulanya sudah ada. Tapi kemudian itu kan struktur, tapi kreativitas ya kayak kita bangun rumah gitu ya, kayak Mbak Mira. Di sana pasti kan strukturnya kan nggak boleh, tiangnya nggak boleh berubah dong, nggak jadi miring-miring. Tetap empat gitu. Tapi kreativitas buat desainnya kan tetap bisa berkreasi. Bisa macam-macam. Betul lah. Beberapa teman-teman menggunakan itu dalam menyusun dan menulis skenario gitu. Tapi balik lagi nggak pernah ketahuan. Kadang-kadang film ini berhasil, film ini enggak, atau misalnya udah komposisinya kayaknya udah oke banget gitu. Terus tahu-tahu belum tentu berhasil juga. Atau misalnya ada beberapa film yang awalnya tidak disangka-sangka gitu ya, orang kayaknya nggak akan terlalu, atau malah jalan berhasil. Itu juga ada beberapa kasus seperti itu. Dan kalau lihat dari film yang tayang di bioskop di Indonesia setiap tahun, memang persentase yang jadi box office-nya itu paling 10-15%, kemudian 10-15% sisanya balik modal lah gitu ya. Terus kemudian sisanya ya di bawah target. Berdarah-darah. Jadi memang wow. Tapi kalau kayak gitu profesi di dunia perfilman itu kayak ini nggak sih? Jadi deg-degan terus gitu nggak sih? Jadi atau malah tertantang? Tertantang dong. Tertantang harusnya. Tertantang ya. Karena kalau berhasil tuh berhasil banget gitu. Sekarang kan kemarin baru ada film ya Mas ya yang sampai nembus box office
film apa namanya, kartun ya kalau misalnya. Kemarin animasi Jumbo, animasi nah, Jumbo itu kan rekor. sampai record jadi Betul. yang pertama sekarang. Ya. Nggak disangka-sangka juga sih, mungkin Betul. ya. Sampai tahun lalu itu 2024 kalau kita lihat all time box office record di Indonesia, 15 besar itu hanya ada 3 genre ya, drama, horor, dan komedi. Belum pernah ada animasi masuk. Sekarang gitu. ini masuk ya. Tahun ini Jumbo sangat fenomenal. Iya. Jadi nomor 1 kan. Betul. Nah itu tuh karena apa? Maksudnya walaupun itu bukan filmnya Mas Edwin, pengen tahu aja sebagai orang yang bergerak di dunia perfilman ya, itu kenapa sih kira-kira menurut Mas Edwin? Iya. Personal ini ya. Yang pasti film yang berhasil udah pasti dibuat dengan kualitas yang baik. Jadi hampir nggak pernah ada film asal-asalan terus toto box office gitu ya. Pasti kualitasnya baik, terus kemudian ceritanya juga bagus gitu ya. Nah bagus itu bisa bagus saja. Selain bagus itu relate dengan penonton saat itu biasanya berpengaruh. Apa yang mendorong mereka untuk kesana. Dan biasanya kalau film-film Indonesia, ya walaupun ini belum penonton Indonesia itu banyak yang menikmati film sebagai pengalaman komunal gitu ya. Makanya tadi kalau ada pertanyaan di beberapa negara misalnya ada orang membahas antara nonton digital atau nonton di bioskop. Ya. Saya orang yang tetap berpikiran itu 2 hal yang bukan Beda. berlawanan, tapi akan jalan bersamaan. Karena kalau ke bioskop itu kan pengalaman yang berbeda, experience yang berbeda, betul. Dan biasanya dinikmati bersama. Misalnya Berdua gitu ya. betul, Atau nggak bertiga, sendirian gitu biasanya ya. untuk karakter orang Indonesia. Kalau orang Eropa senengnya sendirian. Karena beberapa film ya kayak dia ke museum. Tapi kalau di Indonesia kan komunal. Harus ada temen. Betul, entah dia nonton horor teriak sama-sama atau nonton drama dia nangis sama-sama misalnya, atau komedi tertawa bersama-sama ya. Nah, film-film yang bisa dinikmati bersama itu cenderung untuk memang membuat orang lebih tertarik. Dan cerita yang bagus dan pengalaman yang mengesankan saat menonton ke bioskop itu kan akan, apalagi sekarang dengan sosmed ya, gampang untuk word of mouth-nya kemana-mana ya kan. Publikasinya ya bisa ditangkap kemana tuh film arahnya gitu. Ya. Biar nggak kayak beli kucing dalam karung. Jadi kita kira-kira kan beberapa orang pengen nonton minimal dia tahu nih arah filmnya, ininya, siapa yang main. Tapi tergantung banget sama pemain nggak sih kalau film itu berhasil atau nggak berhasil, Mas Edwin? Iya, tapi ada beberapa film yang Malah bertabur bintang, justru tapi mengangkat pemain yang nggak dikenal gitu ya. ada seperti itu, betul. Ada film yang bertabur bintang dan berhasil, ada film yang bertabur bintang penjualan tidak terlalu berhasil, ada film yang tidak bertabur bintang tidak berhasil, ada juga yang tidak bertabur bintang tapi berhasil. Jadi ini profesi nggak jelas sih. Ya, Nggak ada pegangan justru di gitu situ loh. seninya. Karena Gitu ya. kan tadi diceritain nggak ada formulanya gitu. Iya makanya jadi nggak ada pegangan gitu. Tapi loh. dari aku peminat film banget, suka banget nonton film ini. Mungkin aku kadang suka menganalisa gitu, kenapa film ini berhasil, karena kalau anak kecil tuh nggak mungkin nonton sendirian. Dia minimal sama ibunya, jadi beli 2 tiket, atau bahkan kalau ini berhasil banget, film ini akan ngajak satu sekolah atau satu kelas nonton rame-rame. Kayak dulu Laskar Pelangi itu berhasil karena kayaknya setiap sekolah nggak wajibin, tapi ini. Nah Jumbo juga kayaknya kemarin juga hampir mirip formulanya, coba dianimasi, tapi ternyata yang disinggung adalah bahwa lo nonton tapi yang nangis ada orang dewasa, karena ya narasinya dibuat ini luka masa kecil lo yang bisa muncul lagi gitu loh di situ. Adalah beberapa VT-VT di platform-platform sosial media itu membahas itu. Jadi menyasarnya ke banyak orang, bukan anak kecil doang. Lo orang gede nonton pasti lo nangis karena mengingat lagi masa kecil lo segala macam kayak gitu. Jadi menyentuh perasaan lo. Jadi orang masa sih pas nonton ya, juga dengan trik marketing yang sekarang
kayaknya gue tuh selalu kayak kalau ada film Mas ya, terus orangnya nangis di bioskop, ini beneran nangis beneran atau kayak karena pernah gue mau nonton, wah ini karena seru nangis banget, gue nonton gue nggak nangis dan gue ya kayak kecewa aja gitu kan, berarti nggak cocok di gue nya, tapi mungkin cocok di generasi yang Itu lain. kayak Betul. film James Bond dong. Orang kebanyakan kan ngomongnya keren ya film James Bond tuh. Temen gue bilang, gila nih gue bosen banget. Ya, betul. Gitu ya. Betul. Sangat personal banget. Personal banget ya. Betul. Maksudnya nggak bisa disamaratain gitu. Ya. Film itu, orang ngomong film itu bagus tuh ternyata memang nggak bisa sama rata. Betul, Ya? betul. Itu banyak sih yang kayak orang merasa filmnya bagus banget, ada yang enggak. Ya. Ada yang ngerasa ini bagus banget, misalnya, tapi enggak. Sebenarnya mayoritas nggak bilang bagus gitu. Ya. Cuman mungkin dia kena banget sama film itu kan, jadi Iya, betul. Jadi sangat personal dan itu bebas-bebas. Maksudnya ya hak Boleh- boleh masing-masing aja gitu ya, kan, iya, betul. iya. Karena di kalau kayak di festival gitu ya, film-film yang memang terpilih di festival yang besar yang di seluruh dunia itu punya gaya bertutur yang berbeda lagi Beda-beda. juga dengan kita kan Komersial. kebanyakan misalnya karena seringnya besarnya nonton di bioskop. Kalau zaman dulu masih ada film Hong Kong ya, walaupun sekarang udah jarang, sama film Hollywood sudah pasti. Jadi cara menikmatinya kan sudah terpaparnya seperti itu. Iya. Sementara sebenarnya kan ada sangat beragam jenis film lain di negara-negara lain yang juga sangat menarik, yang mungkin nggak banyak yang masuk di sini, ataupun kalau misalnya masuk tapi aksesnya nggak banyak buat Segmented banget ya. segmented, betul. Nah itu hal-hal yang juga akan berbeda sekali pada saat nonton gitu kan ya. Terus kayak dengerin, saya juga termasuk orang yang awal nontonnya ya Hollywood gitu ya. Jadi pas pertama kali jalan-jalan ke festival, mulai menikmati film-film festival itu kayak belajar dari nol. Jadi ada film yang saya nonton, ini maksudnya apa segala macam gitu, terus sampai kemudian baru mengerti saat Q&A setelahnya. Dan itu ada saya punya pengalaman ini bodoh banget saat itu ya. Jadi ada satu film, kalau orang film jadi tahu tapi nggak apa-apa deh, agak memalukan. Jadi ada satu film yang memang adegan pertamanya itu long take istilahnya ya. Jadi ada satu medium shot yang stillness itu aja. Jadi itu di sawah, ada itu cukup panjang durasinya. Saya lupa berapa menit, tapi intinya membuat saya merasa ini sebenarnya udah di play apa belum ya gitu ya. Karena saya merasa kok gitu aja gitu. Sudah selesai, kemudian baru ada adegan lainnya dan nonton sampai selesai. Pada saat sesi Q&A itu banyak sekali orang yang memuji-muji Adegan itu. Padahal Mas Edwin Saya tidak paham saat nggak itu. paham. Baru Ada apa? belakangan akhirnya jadi paham gitu ya. Tapi artinya ada hal-hal yang ya kayak kita baca novel sebenarnya, atau art, paling dekat art Iya, sebenarnya. iya. Kita tidak bisa membilang apa lukisan ini bagus, tidak bagus, ya kan itu. Iya. Sementara ada satu orang yang berdiri di depan lukisan 15 menit keren, diam gitu. aja gitu kan. Ya apapun penilaian dia. Film art, film yang di festival seperti itu. Sangat personal, sangat ini kalau film yang lebih komersil mungkin kita bisa membahasnya gitu, oh seru apa enggak nih ini Iya, dan seterusnya gitu. Jadi selain film-film itu ada beragam. Iya, gue pernah tuh nonton film yang sampai akhir pun gue nggak ngerti tuh isi filmnya tau nggak sih? Ya. Ya, tapi maksudnya gue nggak nyesel gitu loh. Cuman kesimpulannya Tapi lu nggak keluar. gue nggak ngerti. Enggak, gue pengen tahu kenapa gue nggak ngerti gitu loh. Dan sampai terakhir lo gak ngerti Tetap ya. nggak ngerti gitu sampai gue nanya itu sebenarnya film cerita apa gitu loh, gue lupa. Film-film Eropa banyak yang seperti Eropa, itu. Iya, iya. Karena kalau dari beberapa studi yang pernah ada buat orang-orang di sana, pengalaman menonton film di bioskop itu seperti mereka pergi ke museum sebenarnya. Jadi menambah intelektualitas dan Iya, terus kadang hening, dialognya tanpa ada apa-apa. Betul. Jadi mereka Bayangkan menikmati lu. itu. Iya. Yang mungkin buat sebagian orang lainnya tidak bisa dinikmati misalnya gitu kan ya. Tapi ada film-film ya, mungkin katanya film yang bagus tuh kan menguras emosi. Kalau lo takut lo teriak atau lo merem.
Kalau Bener, lo itu yang menguras kalau emosi lo lu. suka atau lo itu lo lucu, lo ketawa. Kalau ya pokoknya intinya lo merespon gitu. Nah iya, tapi tiap orang tuh beda-beda responnya ternyata. Iya. Ya kan? Ya. Yang lu bilang misalnya itu film lucu, bagi gue itu film menyedihkan, mungkin aja bisa Iya, gitu. bisa. Iya kan? Sama film Gitu. minimal kalau kayak film horor kan harus takut, harus Iya. ngeri banget dan lo harus teriak-teriak gitu kan. Itu berarti tercapai lah ketakutan, karena kadang orang nonton horor pengen Tidur. pengen ketakutan. Pengen ketakutan lah. Nah, itu yang dicari kan justru. Iya. Tapi bener ya Mas ya, kalau di Indonesia film horor itu adalah film yang paling bisa dibilang Iya nggak sih? lumayan Orang rame, Indonesia tuh lumayan paling senang aman. film horor nggak sih? Kenapa sih? Ya saat beberapa tahun terakhir iya, tapi balik lagi kalau lihat yang all time-nya kan 3, horor, drama, dan komedi. Jadi sebenarnya tidak hanya horor. Ya. Cuma memang belakangan horor lagi cukup banyak yang produksi, walaupun sebenarnya jumlahnya itu drama juga banyak. Cuma kan kita kalau ngelihat poster horor kan kayak lebih lebih nendang, lebih inget. inget gitu ya. Betul, kenapa sih horor lagi? Mas Udin nggak mau buat film horor? Saya pernah bikin film horor tahun 2019, judulnya Dread Out. Itu dari video game lokal Indonesia. Jadi anak-anak teman-teman Digital Happiness di Bandung, mereka bikin video game yang video game itu cukup hits di platform Steam namanya, yang buat main game. Dan itu sampai pemainnya dari berbagai dunia, termasuk mereka ada beberapa YouTuber gamer di internasional itu mereview gamenya gitu. Jadi cukup hits saat itu. Sebagai mereka bercandanya kita ekspor hantu nih ke luar negeri gitu. Jadi cukup hits. Kemudian kita buat filmnya gitu. Waktu itu hasilnya lebih baik daripada Night Summers ya secara penonton saat itu. Tapi balik lagi bahwa horor iya lagi saat ini, tapi sebenarnya kalau lihat dari sebelumnya tidak hanya horor, drama dan komedi juga cukup. Dan kalau apalagi kemarin di Jumbo gitu, jadi akan semakin beragam ya. Sebenarnya kalau saya lebih berpikir bukan soal genrenya tapi soal kualitasnya. Tetap kualitas ya. Betul. Jadi kalau mau kita memang karakternya kita kuat bikin film horor, nggak apa-apa juga, karena negara yang punya berbagai macam hantu semacam di kita mungkin hanya Indonesia, benar nggak? Maksudnya bisa keberagaman budayanya itu tidak hanya soal budaya, tapi kan juga kita punya hantu, setiap daerah punya hantu masing-masing. Asli. Artinya kan nggak apa-apa juga, tapi yang penting dibuatnya dengan baik. Thailand kan sempat ada periode di mana dianggap sebagai negara pembuat film hantu dia tuh kayak yang ngeri bagus. banget. Betul. Iya kan? Betul. Masih nggak sih stigma itu? Masih, tapi ya pasti bukan yang terus-terusan ada melekat terus gitu ya. Tapi artinya kan nggak salah juga, kita tidak membuli Thailand sebagai film bikinnya horor dong, enggak. Kita malah memuji bahwa mereka membuat film horor dengan baik. Bagus, ya. Jadi intinya kualitas ya. Kualitas. Yang akhirnya tuh yang diharapkan, mau apapun genrenya, bagaimana ceritanya, penyajiannya harusnya punya standar kualitas yang bagus gitu ya Mas ya. Betul sekali. Kira-kira mau buat film apa lagi nih Mas Edwin? Ini baru selesai, sedang post production satu film, nanti Oktober tayang. Oktober, bentar lagi. Kerjasama dengan salah satu, original production dengan salah satu digital streaming platform di Indonesia. Jadi itu nanti, maksudnya gimana? Beda atau? Jadi nanti tayangnya bukan di bioskop, tapi di digital streamingnya itu. Oh, di aplikasi ya? ada lah. Boleh kok disebut dari Netflix. Oh iya. Puas. Ya. Oh jadi ya ada film soalnya yang langsung ke digital ya, istilahnya gitu nggak sih? Karena ini kalau emang filmnya Netflix kan Mas ya? Betul. Jadi memang diproduksi bersama. Netflix. Jadi ya tayang pasti di Netflix. Nggak mau spill, nggak boleh ya? Boleh nggak sih? Boleh, kayaknya di Netflix juga sudah ada ya? di announce judulnya Abadi Nan Jaya. Abadi Nan Jaya. Iya.
Kayak lagu nggak tuh? Kayak kenapa tuh? Genrenya apa mas? Kalau boleh di spill. Ini film zombie. Zombie? Horor dong mas. Iya. Kok Abadina Jaya? Nanti ditonton ya. Jadi zombie dengan Kepo banget kearifan sih. lokal. Oh wow. Ya, kalau di kita kan memang belum banyak orang yang produksi zombie. Sementara kalau di internasional itu demand Banyak. terhadap film zombie. Korea itu kan banyak sekali film zombie dan bagus-bagus. Iya. Mendunia, Jepang juga gitu. Jadi memang untuk di streaming ini jadi cocok sekali gitu ya. Di Indonesia tuh kan nggak lazim ya kayak ada zombie gitu ya, iya nggak sih? Betul. Indonesia lebih ke hantu kan ya. Hantu Ya. gitu bener. Iya. Antara hantu atau orang kesurupan. Iya. Menurut gua Iya, kesurupan tuh kan nggak hantu ya, tapi Iya. part of zombie juga. Iya. Lebih zombie itu kan berarti kan pasti urusannya sama ini dong apa? Bukan kostum apa? Makeup effect. Makeup effect ya. Betul. Kosmetik. Itu juga seru maksudnya Iya kan? makeup effect-nya. Serunya di situ Iya, kan? Betul. Ini film keberapa mas kalau boleh? Udah dari pertama kali mas Edwin bikin film? Saya itu nggak terlalu produktif, jadi jangan dimarahin ya. Nggak apa-apa dong. Jadi sebutnya butik gitu ya, bikin filmnya bertahun-tahun sekali. Ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5 berarti ya. Kelima. Kelima ya. Baru 5. Orang lain 1 tahun bikin 5 film. Masa Iya. sih? Masa sih? 1 tahun 5 film tuh ada emang? Ada 4, 5 title setahun. Nggak capek. Kayak kita aja lo bangun rumah, bangunin desain orang kan hampir sebulan sekali minimal, ya kan? Betul. Nah, orang nanya nggak capek bu? Semua orang sama Gitu, pertanyaan dengan sama film. Mas Edwin. Emang film tuh berapa lama sih biasanya Durasi. buatnya? Beda-beda. Jadi ada yang dulu sempat ada yang bikin patokan timing standar deh gitu ya. Ya. Walaupun nggak jadi baku dan bisa berubah juga. Misalnya 3 bulan persiapan, nulis skenario dan persiapan, 1 bulan syuting, 2 bulan post production gitu. Itu yang dianggap standar untuk film yang simple. Simple itu ya. Ya, prakteknya nulis skenario bisa ada yang setahun, kemudian post production terutama kalau filmnya yang penuh dengan visual effect itu bisa setahun juga. Itu tadi misalnya hantu tapi terus kemudian ada monsternya harus dibuat dengan VFX dengan macam-macamnya, misalnya dengan CGI. Atau ada juga film yang produksinya panjang. Biasanya film-film yang misal periodik gitu, jadi harus bangun setnya dan lain sebagainya yang berbeda dan secara adegan pun memang harus panjang lebih panjang waktu produksinya. Itu syutingnya bisa ada yang 3 bulan buat syuting aja. Baru syuting Baru, aja tuh ya betul. 3 bulan ya. Jadi bisa ada yang setahun, ada yang 1 tahun lebih dikit gitu. Prosesnya Beda-beda. lama berarti ya sebenarnya buat film tuh ya. Betul. Hollywood pun Ada bisa kan lebih sampai lama lagi. bertahun-tahun kan Betul. film apa gitu loh. Ada film yang emang anaknya itu dari kecil disuting terus sampai Iya. dia gede. Iya. Lu kebayang itu berapa belas tahun? Ada satu Gitu. aktor dulu yang dia 2 tahun nggak ngambil pekerjaan lain, hanya 1 film itu untuk mendalami karakternya dulu. Wow. Sampai benar-benar 2 tahun dia hanya fokus di situ. Tapi mungkin secara fee cukup ya buat 2 Iya, tahun gitu iya. ya. Beda, tapi Ah, artinya seserius itu gitu untuk dia ke satu film. Tapi perkembangan film di Indonesia itu oke ya. Oke banget. Oke banget ya. Ya. Ya Yeay. ampun. Karena Ya pantesan masih terus ada gitu loh ya, nggak pernah mati. kayak kalau India itu kan udah berarti udah Tapi luar kalau biasa. India tuh Kalau dia udah banyak banget ya, matang Pak, ya. sekali. Amerika, India, China itu Itu udah udah punya Jepang, udah punya ini Korea. sendiri lah ya, Betul. atmosfer sendiri gitu. Kok nggak ngomong Eropa? Eropa bukan Eropa ya? juga, tapi kan? ya benar. Maksudnya secara penontonnya udah sangat matang. Nah Indonesia itu sekarang lagi oke banget dan sebenarnya masih bisa jauh lebih oke lagi. Tuh, Mer. Jadi secara angka gitu ya. Jadi Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang pasca pandemi industrinya sudah bangkit bahkan melebihi periode sebelum pandemi.
bahkan Korea sendiri, Amerika, Korea itu masih Nggak struggling segitunya. untuk balik ke masa sebelum pandemi. Amerika juga gitu. Amerika Mas? juga gitu. Oh iya. Bahkan Amerika kemarin kan sempat ada strike dari asosiasinya beberapa tahun, sehingga kalau dilihat tahun lalu dan tahun ini kan hampir nggak banyak film Hollywood yang besar-besar. Tahun ini baru mulai lagi Jurassic, ada beberapa gitu Iya, kan ya. Beberapa tahun kan sempat sedikit sekali film yang skala besar di produksi Hollywood. Nah, balik lagi Indonesia, jadi sebelum pandemi 2019 itu penonton film lokal di bioskop sekitar 52 jutaan lebih sedikit, 52 sekian. Terus kemudian pandemi 2 tahun nggak dihitung gitu ya. Ada tapi nggak banyak. Pasca pandemi itu langsung jadi 54 naik, kemudian tahun depannya 55 sekian. Oh ya? Tahun lalu menggila, tahun lalu tuh 81 juta lebih penonton film lokal dan 66% market share film lokal. Jadi film asing hanya 3 sisanya gitu. Itu ya. gue heran sih sebenarnya, soalnya begitu ke bioskop sekarang tuh, kalau dulu tuh dari beberapa film misalnya 4 tayang 1 film Indonesia, kadang-kadang nggak ada film Indonesia. Sekarang 1 yang film barat. Ya, Iya nggak sih? betul. Yang lainnya film Terbalik. Indonesia loh. Ya. Wow. Dan kalau ngomongin potensinya, 80 juta penonton setiap tahun itu kecil sekali untuk 280 juta penduduk. Betul. Korea dengan 50 juta penduduk, penonton filmnya setiap tahun bisa 200 juta, 4 kali lipat. Oh. Kayak satu orang mungkin bisa ke bioskop 4 kali. Iya, betul. Iya Kalau rata-rata sederhananya seperti itu. Setahun dia 4 kali ke bioskop, sementara di kita kalau dari 80 berarti seperempatnya, kita 4 tahun sekali ke bioskop, berarti gitu ya. Atau 3 tahun sekali, kurang lebih gitu. Jadi memang belum merata mungkin ya Mas ya. Dan sebenarnya kalau dilihat penyebaran bioskopnya juga masih berpusat di kota besar kan. Jadi belum tentu 80 juta penonton itu mungkin penontonnya Diakses, ya. lebih dikit dari 80 juta. Mereka berkali-kali seperti Mas dan Mbak Mira mungkin nonton bisa 10 kali setahun. Artinya 80 juta itu mungkin orang-orang ya saya nggak tahu aja orang betul. Jadi nggak 80 juta realnya. 80 juta tiket ya, tapi penonton mungkin lebih dikit, artinya potensi lebih besarnya jauh lebih besar. mungkin lagi. Seharusnya lebih besar lagi gitu. Sekarang film kan kayak Mas Edwin nggak harus ke bioskop, nggak tayang di bioskop. Ya. Paling film Indonesia ini tayang di platform Ya, betul. streaming gitu ya Mas ya. Betul. Jadi yang akses jadi lebih banyak juga. Ya. Sering ditanya gitu, maksudnya antara digital streaming sama bioskop itu saling menggerus pasar atau tidak gitu ya. Saya orang berpendapat bahwa tidak gitu, karena pengalamannya akan berbeda, malah mungkin saling melengkapi, karena itu tadi contohnya pas pandemi bioskop tutup, penonton di digital streaming kan meningkat. Karena semua nonton di rumah. Karena nggak tahu mau ngapain. Betul. Begitu bioskop buka lagi pasca pandemi, ternyata penonton ke bioskop malah lebih tinggi dari sebelum pandemi. Sementara pelanggan digital streaming Nggak berkurang, bahkan trennya tetap naik gitu. Jadi artinya kalau saya melihatnya bahwa orang movie viewing habitnya meningkat. Jadi terbiasa untuk nonton gitu. Nah kemudian pada saat dia nonton di streaming, kalau ke bioskop itu tadi pengalamannya kan berbeda. Dia nonton ya, bareng-bareng kayak gitu. Jadi dua-duanya kayak bisa tetap jalan bareng ya. Mas Edwin tuh kan sekarang walaupun sibuk di dunia perfilman gitu, kan aktif tuh di istilahnya apa, di acara ICAT tuh apa sih, bukan festival dong, ya kita bukan pameran, exhibition. Ya, iya kan? Kita kadang-kadang menyebutnya festival ya, benar ya, festival ya. Itu kenapa Mas? Karena memang Mas Edwin menyenangi juga ya, walaupun dunia film juga dunia kreatif lah ya. Sebenarnya kan nggak bukan sesuatu yang sangat beda atau beda sih. Maksudnya sekarang berarti Mas Edwin mengerjakan sesuatu di dunia perfilman, tapi juga mengerjakan sesuatu di
bidang kreatif yang lain, antara lain yaitu sebagai director di iCat, ya kan? Kenapa tuh Mas? Semuanya dilahap? Karena bikin film susah, jadi bikin yang lain enggak. Apa ya? Itu pencitraan biar kesana sibuk. Oh gitu. ada misi idealis kah atau gimana? Iya, bukan iya, maksudnya gini. Sebenarnya iya sih emang. iCat itu kan awal dibayangkan itu ya. Ya, Mbak Mira udah keliling dunia kan, udah lihat hampir semua kota besar, kota maju di berbagai belahan dunia pasti punya festival seni atau desain yang pada saat penyelenggaraannya itu seperti satu distrik atau satu kota, ya bukan berpesta apa ya, maksudnya semua terlibat, semua terlibat, masyarakatnya terlibat, betul. Nah, kebayang kalau Indonesia punya gitu ya, terus kebetulan kan karena domisili di Jakarta, ya berarti kan bikinnya sekitar Jakarta. Di Jakarta kan pasti terlalu besar ya, ada kalau dikecilkan lagi, kebetulan kantor di Kemang, kita semua berkantor di Kemang. Terus dan sebenarnya Kemang sendiri kan sudah punya identitas yang kuat kan sebagai distrik kreatif gitu. Terus membayangkan kalau kita misalnya punya satu kegiatan yang bersama-sama itu kan pasti akan sangat menarik buat membangun identitas kawasan gitu. Dan itu kan efeknya akan kemana-mana, dan buat kotanya juga akan jadi bagus. Awalnya terpikir seperti itu, terus tapi kan iCat itu diawali dengan kami aja nih yang ngerjain sendiri, masang kabel sendiri, ya kan, jadi SDM-nya terbatas gitu. Terus akhirnya ya sudah, kita mulai di lingkup yang paling kecil aja dulu deh, yaitu di Grand Kemang Hotel waktu itu. Tapi secara konsep tetap sama, bahwa semua artwork ataupun karya desain yang ditampilkan itu menggunakan areal publik. Jadi dari mulai ya dimanapun, apa di lift, di kamar gitu. Karena memang dari awal berharapnya areal publik satu distrik itu yang akan terpakai. Ya sudah, kita pakai di hotel dulu. Ya udah, nyobain bikin yang pertama, terus kemudian ternyata responsnya cukup baik waktu itu, baik dari peserta, dari pengunjung maupun dari media. Saya ingat dulu majalah Tempo waktu itu menulis 3 halaman. Jadi saat itu kan kita masih baca majalah gitu ya, seneng banget gitu kan, ditulis 3 halaman, terus kalimat terakhirnya menanti kejutan berikutnya tahun depan. Wah, harus lagi nih gitu. Betul. Nah, tadi berpikir oh berarti harus ada lagi ya. Ya udah, akhirnya jadi keterusan, bukan keterusan. Jadi ya kita buat continue, sambil terus berupaya bagaimana ngembangin ini menjadi distrik ini. Terus lalu kan sejak 5 tahun lalu ngajakin teman-teman, Mbak Mira, Mas Ren, maksudnya yuk kita sama-sama, jadi programnya sebut Kemang 12730 itu, supaya teman-teman di kawasan kode pos 12730 ini semua terlibat. Terus sejak 2 tahun lalu juga lompat tiket ke Jakarta Utara, dari Jaksel ke Jakarta Utara, ada satelitnya gitu ya, iCat by the Bay di IDD di PIK. Tapi secara konsep itu pengennya kita punya festival berbasis distrik, bukan hanya festivalnya, pengennya distriknya juga justru jadi punya identitas gitu ya. Iya, yang paling berkesan di gue itu ya sebenarnya untuk yang acara exhibition di iCat itu banyak banget artis-artis, seniman-seniman yang baru, ya. Iya nggak sih Mas Edwin, yang baru, yang justru muda-muda gitu ya, yang baru mau mulai gitu ya. Itu jadi ini ya, jadi medianya mereka untuk mulai menunjukkan. Itu sengaja memang cari yang baru-baru atau yang iya ya. Awal mulanya itu 4 atau 5 tahun lalu ya, saya salah mungkin. Jadi kan memang selalu kita mencoba menggabungkan antara yang maestro gitu ya, yang nama-nama besar, dengan babon kalau teman-teman seniman bilangnya, dengan yang emerging maupun yang
yang udah established tapi belum jadi maestro gitu. Emerging ya itu istilahnya ya. Betul. Kita coba gabungin seperti itu, terus tapi kemudian kita diskusi juga teman-teman kuratornya kan juga kalau misalnya berkutat di antara yang kita kenal pasti kan takutnya terbatas nih aksesnya buat yang lain. Akhirnya 4 atau 5 tahun lalu itu kita coba bikin open submission di website gitu ya. Jadi siapapun boleh mendaftar. Nah, kemudian dikurasi. Nah, itu ternyata responnya cukup baik. Malah bertemu dengan beberapa teman-teman seniman yang termasuk seniman atau desainer Indonesia yang domisili di luar. Jadi bukan orang Jakarta aja. Betul, belum pernah berpameran di Indonesia. Jadi ada yang jadi ilustrator di Norway apa kalau nggak salah waktu itu. Terus kemudian ada yang lagi sambil sekolah di US dan sebenarnya karyanya menarik. Akhirnya jadi ini bagus gitu kayaknya ketemu yang lain-lain, termasuk bahkan justru ada seniman luar yang mendaftar. Ada dari bisa. Malaysia, bisa betul dari mana-mana gitu ya. Termasuk kalau yang dari Indonesia dari berbagai daerah sudah pasti gitu ya. Jadi akhirnya malah menemukan yang ini belum pernah pameran tapi bagus dan seterusnya. 3 tahun terakhir kita terima aplikasi itu di atas 100. Yang tahun ini paling banyak malah 140 gitu. Jadi seneng banget karena aplikasinya kan mereka harus bikin konsep pameran, maksudnya konsep artworknya. Jadi sangat serius membuat konsep dengan kuratorialnya dan seterusnya. Jadi artinya yang mendaftar berarti niat dong, nggak mungkin sekedar ngirim gitu kan. Tahun ini ada 140, kemarin udah selesai kurasi buat yang open call, udah ada 12 yang terpilih ya. Iya, gue tuh senengnya tuh gara-gara itu kayak banyak banget ngelihat desainer sama seniman baru yang kayak belum pernah lihat lukisannya misalnya, artworknya gitu. Gitu sih. Yang pertama tahun berapa ya Mas? Pertama 2009 awalnya. Awal itu ya, 2009 itu ya. 2009 waktu itu Desember sampai kan pamerannya festivalnya selalu lebih dari sebulan 6 minggu ya, awalnya 4 minggu waktu itu, sempat nyoba 8 minggu, akhirnya yang ideal tuh di sebulan 4 minggu. Nah, yang pertama 2009 Desember bablas ke Januari 2010. Jadi ngalamin tahun baru gitu ya, makanya setelah itu baru 2011 lagi bikinnya. Berarti udah mau 20 tahun aja ya? Tahun ini yang ke-15 berarti ya, sempat berhenti sekali pas pandemi, udah remaja. Sudah teenage. Iya. Yoi. Semoga tidak labil ya. Semoga tidak labil. Supaya makin mateng ya, makin cantik biasanya ya. Supaya orang banyak datang lihat, dan ada juga pasti orang-orang dari luar yang pengen datang tuh khusus. Rame. Itu ya. Semoga ya. Berarti kalau itu yang dipamerkan berapa? Kalau dari kayak 140 itu nanti kira-kira kita setiap tahun itu ini juga dalam perjalanan berkembang gitu ya. Jadi pernah ada tahun ke-7 waktu itu kita hanya 7 seniman karena tahun ke-7 gitu kan ya, tapi karyanya tim. Terus kemudian setelahnya rata-rata kita 50. Tahun lalu sempat agak banyak 70. Wow. Terus yang tahun ini kita menyasar di 35-an mungkin ya, sekitar segitu. Jadi kadang-kadang setiap tahun kita mencoba beda ya. Formulanya biar nggak bosen juga kali ya. Ya, jadi apakah 70 tapi artworknya lebih kecil-kecil atau 30 tapi artworknya lebih besar-besar betul. Gitu. Karena selalu di base-nya selalu di Grand Kemang ya. Betul, sebagai ini ya. Walaupun area yang digunakan nggak berubah ya. Jadi kalaupun misalnya partisipannya jumlahnya berkurang, tetap harus terisi. Harus penuh. Seluruh areanya. Kuratornya tiap tahun ganti-ganti atau di iCat sendiri? Kuratornya pernah beberapa kali berganti-ganti. Yang sekarang kuratornya yang tahun lalu juga sudah 2 tahun terakhir. Tapi terus kemudian kita ada satu kurator baru orang Filipina. Jadi dia gabung di tahun ini karena secara konsep pengen sekali bagaimana mengembangkan Jakarta jadi hubnya desain untuk ASEAN. Karena kan Jakarta sebenarnya paling potensial betul. Jadi kenapa tidak sekalian aja dikuatin, jadi seniman-seniman ASEAN itu sudah mengagendakan ya kan paling asik tuh kalau misalnya orang udah punya agenda,
bulan ini gue mau ke Indonesia, pengen datang ke acara ini gitu kan, gitu. Dan nggak semua arsitek juga pernah ya kalau nggak salah ya bikin apa performers art gitu. Betul. Jadi tidak hanya seniman dan desainer tapi lintas Hari Indra subsektor. pernah kan buat Iya, yang bikin apa? Arsitek yang monster Yang monster gitu. itu. Ya, betul. Terus Cosmas, pernah, betul. Arsitek beberapa, penulis buku pernah, Oh, iya. sutradara film beberapa kali. Intinya Kemudian yang punya darah seni kali ya, untuk Iya. bisa membuatkan sesuatu, Iya. iya kan? Darah seni dan darah muda. dan energi. Gak harus yang muda juga kan sebenarnya ya, bisa. Atau memang ini ada batas umur nggak ya mas? Enggak, Untuk bisa enggak kok. Kita lihat. Jahat banget. Nggak bisa pameran di sini, lu udah tua Iya. ini. Nggak mungkin banget. Ini bukan lowongan kerja yang ada batas Udah usia. nggak? Lowongan kerja aja sekarang udah dihilangin tuh batas umurnya. Iya. Masa sih? Iya. Oh. Apalagi art gitu kan. Seru banget sih membahas dua bidang yang sebenarnya ada benang merahnya ya. Ya. Karena yang satu sebagai produsernya, yang satu sebagai direkturnya ya, festival director ya mas Iya. ya. Mas. Dari dua bidang yang beda ini mas ya, ngelihatnya. Mas Edwin itu jiwanya sebenarnya ada di mana? Ini penting buat kita. Saya mau jadi desainer kayak Bu Mira, Gitu ya. tapi telat sekolah lagi. Mau jadi atlet udah lewat, mau jadi Jurnalis udah. Iya. Pernah. Artinya bener-bener kaya gitu pengalaman Mas Edwin. Jadi jangan khawatir ya yang masih muda-muda. Masih mencari-cari jati diri. Mencari diri Nah, bisa. nanti akan menemukannya pada umur ya. Pada waktunya. Justru jangan dicontoh, justru gitu doang kan. Begitu ya. Enggak. Ya mungkin minimal nggak putus asa ya. Iya. Terus berusaha. Jadi mau nanya apa Mira tadi? Gua potong. Mas Edwin tuh punya ini nggak sih? Kalau sekarang sibuk di dunia perfilman gitu, punya idola nggak sih Di dunia film ya. di dunia film gitu? Nggak harus jadi aktornya ya. Iya nggak sih? Saya jawab ya kan. Cita-citanya mau jadi orang baik kok ya, bukan ya? Ada tuh yang ngomong gitu sih. Ada ya? Ada. Siapa aja lah. Spesifik, maksudnya gini, orang-orang yang saya mengagumi karyanya ada Ya. beberapa, sutradara atau produser gitu. Tapi artinya mengagumi sebagai karya ya, karena kalau bukan saya mau jadi kayak Mereka. Personalnya ya, tapi Betul. karyanya ini. karena taunya lewat karyanya gitu. Jadi lebih ke mengagumi karyanya. Nggak mau disebutin namanya. Kalau Mira, Boleh, banyak maksudnya banyak orang-orang hebat pastinya ya. Ya, Mas Edwin tuh campur-campur. nggak mau menyakitin hati yang tidak disebut. Enggak, soalnya yang disebut nanti karyanya kok beda-beda, ini orang labil banget sih gitu, makin kelihatan labil. Mau tunggu disebut? Oh iya. Iya, Oh ini iya. lagi nunggu. sebut dong mas. Ya kalau kita mulai dari Luar. mana ya? Mulai dari kalau di sini pasti banyak ya. Bukan banyak maksudnya yang pertama kali mengembangkan industri film Indonesia menurut saya itu orang-orang sangat hebat. Apa namanya? Usmar Ismail, kemudian kalau lihat karya-karyanya kan juga kuat gitu kan ya. Terus kemudian ke generasi yang berikutnya ada Teguh Karya, udah pasti sangat bagus karyanya. Berikutnya banyak, ada Mas Garin, ada Mas Riri, dan sampai yang muda-muda juga. Sekarang banyak banget sutradara muda yang karyanya bagus-bagus banget. Maksudnya potensial banget buat kedepannya industrinya menjadi makin maju. Kalau di luar siapa ya? Sutradara ini lebih banyak sutradara ya, karena Iya. karena lihat karyanya ya.
Korea ada ya Bong Joon-ho udah pasti secara karya yang bikin apa namanya, saya jadi malah lupa judulnya. Parasite betul, saya terima kasih. Itu udah pasti. Kalau Hollywood ya Spielberg udah pasti menarik menurut saya ya. Maksudnya dia jadi produser jago, jadi kreator pun juga bagus gitu. Kalau karya Woody Allen menurut saya menarik cara bertuturnya. Woody Allen. Maksudnya nonton itu kayak senyum gitu ya. Nonton karyanya dia gitu ya. Tiba-tiba senyum, tiba-tiba endingnya aduh kayak tusuk gitu ya. Betul. Iya. Banyak berarti. Banyak karena saya seneng film-filmnya gitu ya. Iya. Film-film Jepang juga sangat menarik untuk dinikmati ya kan. Sedihnya itu kayak bukan yang memaksa kita untuk sedih, tapi sedih beneran gitu ya. Kayak maksudnya cara bertuturnya kan sangat dalam. Tapi berarti tiap negara tuh beda-beda ya. Betul. Kalau film-film Iran juga menurut saya bagus-bagus banget. Dan beberapa film kan juga sudah sering kali masuk Oscar. Terakhir yang film terbaik di Cannes tahun ini juga film Iran. Film Iran itu menggambarkan negara yang sangat kuat literaturnya, ternyata terlihat sekali di filmnya. Jadi kelihatan banget yang bikin filmnya ini orang-orang yang memang kuat sekali secara maksudnya bacaannya banyak, literaturnya kuat gitu, sehingga bisa keluarnya seperti itu gitu. Keren ya. Nanti kita bikin film. Kita kerja sama ya kan, bisa juga kan, gitu ya Mas. Ayo dong, dengan senang hati. Siap Mas, disiapkan kalau begitu. Mira ada lagi yang mau ditanya? Ini seru banget, ngomongin film, ngomongin juga art gitu ya. Dan mudah-mudahan nih di upcoming ini kan berarti ada iCat, ada filmnya juga mau launching di Oktober. iCat bulan apa? iCat juga Oktober. Wow, tanggal 9 Oktober sampai 9 November. Ya. Keren. Kita harus hadir dan menyaksikan nih. Harus. Kalau kayak di Netflix itu ada ininya nggak sih, ada premier gitu-gitu nggak Mas kayak di film? Nanti saya pastikan kita diundang ya Mas lah, minta diundang. Iya dong. Siap. Harus dong. Mudah-mudahan sih, kan biasanya itu part of dari marketing juga kan dari. Kalau di luar sih Netflix ada premiernya sih. Iya gitu kan? Ya. Kalau yang di luar ya rasanya gitu. Dan kita bisa menyaksikan bersama-sama nantinya. Oke, Mira ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup ya Mas Edwin, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Cukup. Udah banyak ngomong ya tadi. Ini udah habis ribuan kata ya. Oke, terima kasih banyak Mas Edwin sudah share semuanya. Seneng banget, makasih banget waktunya Mas Edwin. Bisa dapat insight yang berbeda dari sebuah film ternyata. Mudah-mudahan teman-teman juga jangan lupa untuk mengikuti bulan Oktober ya. Oke, terima kasih banyak Mas Edwin. Semoga sukses selalu. Semoga sukses terus. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Dadah.